Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, oke, dahsyat ya. Ya, oke. Baik anak-anak, kemarin di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait dengan sistem peredaran darah beserta dengan gangguan yang terjadi pada sistem tersebut ya. Ada yang masih bisa mengingat nggak kemarin gangguan apa yang kita bahas? Silakan, ada yang mau angkat tangan? Oke, apa Ibrahim kemarin yang kita bahas? Gangguan jantung, terus gangguan irama jantung yang kacau. Oke, good, bagus ya. Jadi kemarin kita membahas terkait dengan penyakit serangan jantung. Ya, kemarin juga kita bahas salah satu pertolongan pertama yang bisa diberikan adalah dengan memberikan yang namanya CPR ya. Oke, good, bagus. Lah hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem ekskresi. Namun sebelum kita masuk ke materinya, kita mulai dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Damar Wulan bisa dipimpin berdoa. Pada siap gerak, berdoa sesuaikan kita masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Wulan. Oke, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait dengan sistem ekskresi, saya minta kalian mengerjakan terlebih dahulu asesmen diagnostik melalui link yang saya bagikan di depan. Silakan di scan. Oh ya. Bisa? Saya cabut ya kalau sudah ya. Sudah kan? Sudah di-scan? Gak usah contek-contekan ya.
Pinter kamu udah 90. Dapat berapa kan Evania? Sudah. Baru 10 anak ya sudah. Saya, Pak. Delapan belas anak. Oke. Maaf saya lupa tadi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Farhan Aulia ya. Farhan sakit atau? Terus Iqbal dispen ya. Liontin dispen. Salman kemana? Yang belum siapa? Tolong angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dua 26
Sudah dikirim? Sudah. Sudah baik. Belum. Pak Im sudah? Belum? Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua kah? Oke, baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Ibrahim sudah masuk. Ada 30 anak, berarti 55 ya. Oke. Oke, ini pembagian kelompoknya ya. Silakan berkelompok sesuai dengan apa yang sudah saya susun ini ya. Saya zoom. Oke. Sudah terlihat? Oke, silakan. Ayo. Ayo silakan. Kelompok 1 mungkin bisa di sini ya, kelompok 1. Hah? Yang berapa 4? Kelompok 4 kenapa? Bentar, coba saya cek ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ada bawahnya? Nggak kelihatan. Ya? Ya. Oke, perhatikan di sini ya. Kita sudah terbentuk 6 kelompok. Topik yang harus kalian bahas yang pertama untuk kelompok 1 dan 2 adalah struktur sistem urinaria. Kemudian kelompok 3 dan 4 pembentukan urin, dan kelompok 5 6 terkait dengan batu ginjal. Kelompok 1 2 mana? Oke, kelompok 3 4. Oke, 5 6. Oke, jauh. Oke, baik ya. Nah, sekarang silakan kamu buka slide-nya. Di situ sudah ada pertanyaan pemandunya ya. Betul, sudah ada? Sudah. Oke, nah sekarang sebelum kalian mulai diskusi, saya akan jelaskan teknisnya terlebih dahulu. Pertama, silakan pilih ketua kelompoknya dulu. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Ya, oke, sudah terbentuk ya. Oke, kemudian sekarang silakan di masing-masing slide itu kan ada 3 pertanyaan ya. Oke, silakan dibagi dulu pertanyaannya. Berarti satu pertanyaan bisa 2 orang. Silakan ketua kelompok bisa membagi dulu pertanyaannya. Sudah ya? Sudah dibagi? Oke, lah sekarang karena nanti kan ada 3 kelompok yang akan presentasi ya. Lah kita nggak tahu siapa nanti akan kita undi. Jadi pastikan juga ada 1 orang yang sudah kamu siapkan sebagai presenter di setiap kelompok ya. Oke. Sudah? Sudah? Oke, saya perhatikan petunjuknya terlebih dahulu. Perhatikan petunjuk diskusinya. Oke. Pertama, biar kita diskusinya bisa efektif, setelah kamu membagi pertanyaannya, silakan yang sudah dapat tugas bisa dicari dulu pertanyaan itu ya. Jawabannya dicari dulu. Kalian kasih waktu berapa menit terserah ketua kelompok, yang efektif berapa menit. Misalkan kasih waktu 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, setelah itu baru ketua kelompok memimpin diskusi. Paham? Oke ya, biar nanti setiap orang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Oke, jelas ya? Oke, sekarang silakan dipimpin ketua kelompok. Bagian-bagian dalam nefron. Tunjuk ya. Ya. Itu. Yohanes ya. Ya. Terus bagaimana alur pembentukan urin? Ya, Rere. Apa saja zat transport secara difusi dan osmosis? Iku Yulia. Oke. Terus yang terakhir Muti. Oke. Oke. Oke, ketua. Siap ketua. Hah, jangan ngono. Tidak kuat. Buat grup ya. Gue nggak Alur pembentukan terus apa sih bagian ini?
langsung aja deh iki ya nek grup ya. Yang terletak di sepanjang konteks. Iya, iya nomormu sendiri. Yang Y. Ikut-ikut tuh nama Y. Pancen jenengku Y. Apa lah? Kok kamu gak dipanggil Nita? Nita. Jadi dia panggil aku Nita ya. Jaga pondok. Y. Iya. Y. Y. Ditulis langsung kamu. Mau pindahin nulis. Anak wong sing pingin nulis. Wah, banyak tahu. Apa itu bagian-bagian dalam nefron. Jadi tadi kita nemuin penyebab dari batu ginjal itu. Itu apa ya penyebabnya? Penyebabnya apa aja? Jadi pada intinya itu batu ginjal muncul karena limbah yang berada di dalam darah terus membentuk kristal dan menumpuk di bagian ginjal. Nah, faktor-faktor itu ada banyak. Salah satunya kayak jarang minum air putih, terlalu banyak konsumsi makanan tinggi garam, terus ada oksalat, terlalu banyak protein hewani, ada riwayat penyakit dari keluarga, terus ada infeksi saluran kemih dan terlalu banyak mengkonsumsi suplemen dan obat tertentu. Jadi banyak ya faktornya. Oh, kalau cara buat ngatasinya itu gimana? Cara buat mengatasi gimana ya? Kak? Itu cukupi asupan cairan minum kayak hanya air putih sekitar 2-3 liter. Terus yang kedua itu konsumsi makanan sehat. Terus mengurangi makanan yang ada garamnya, kurangi protein hewani dan makanan buah dan sayuran. Tiga itu kayak batasi kalsium dan oksalat. Ya, seperti bayam dan kacang-kacangan. Terus jaga berat badan kayak kita itu olahraga. Kayak lari, Iya. kali gitu ya. Ya, hindari suplemen yang berlebihan biar gak jadi dosis tinggi. Oh, Ya, Tadi kan Itu aja, ada Kak. oksalat ya. Oksalat itu apa sih, Rek? Aku gak pati paham. oksalat itu kayak buah-buahan. Kayak apa ya? Oh ini Buah-buahan loh, campur sayur oksalat kayaknya. merupakan zat anti nutrisi yang terdapat dalam berbagai jenis makanan dengan produk nabati, terutama sayuran berdaun hijau. Iya. Jadi sumber utama oksalat dalam makanan. Walah. Gitu. Terus kalau buat merokok itu kenapa kok bisa meningkatkan resiko batu ginjal? Merokok itu faktor resikonya itu karena kan tembakau itu menghasilkan zat kimia yang meningkatkan stres oksidatif dan vasopresin yang menyebabkan penurunan produksi urin dan berkontribusi terhadap pembentukan batu. Merokok itu kalau dapat meningkatkan resiko seseorang terhadap batu ginjal karena beberapa hal, yaitu penurunan aliran urin satunya, kerusakan glomeruli, peningkatan kristal, endapan unsur berat. Nah, udah itu aja. Oh, Ada juga ngendap gitu ya, jadi kayak Iya. mengkristal terus menyumbat jadi Ya. batu ginjal. akhirnya jadi batu ginjal. Ya, Terus dioperasi. Iya, ngerokok juga dapat meningkatkan risiko yang lain, Apa itu? seperti penyakit ginjal kronis, kanker ginjal. Oh, jadi nggak boleh ngerokok ya. Iya. Penyebabnya apa tadi ya, dari hasil diskusi kalian? Batu ginjal itu penyebabnya apa? Kekurangan minum. Iya, Kekurangan dehidrasi. minum. Ya, Itu saja, hanya Sama itu. terlalu banyak konsumsi makanan tinggi garam. Ya. Oke, itu terutama ya, makanya Iya. konsumsi tinggi garam sama ada lagi ya? Satu lagi mungkin. Hmm. Yang
hewani. Iya, Nah, terlalu banyak apa? protein hewani. Protein hewani. hewani. Jadi selama ini mungkin kalian kan sering dapat informasi ya di TikTok atau di YouTube misalkan bahwa ada kan orang yang dia tuh jadi karnivora gitu kan. Iya. Makanya daging terus ada Vegan. nggak? Iya. Nah, memang daging itu bagus sebagai sumber protein, tapi tetap makanan apapun kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan itu pasti akan ada efek samping. Iya. Ya. Nah, salah satunya penumpukan protein itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Jadi kamu sudah nyebutkan tadi ya, satu apa tadi? Kurang minum. Minum, konsumsi makanan tinggi garam, Nah, sama terlalu banyak protein hewani. Good, bagus. Kalau sudah batu ginjal penanganannya gimana? Ada nggak metode penanganan yang kamu temukan? Ada Pak. Apa namanya? Itu. Lebih banyak Operasinya namanya apa metode? Oh kalau operasinya belum ketemu Pak. Bisa dicari ya. Kalau cara mencegahnya sudah ada. Oke, misalkan sudah batu ginjal nanti penanganannya seperti apa? Oke, supaya dicari ya. Baik Pak. Terima kasih. Ginjal saring nanti salurannya dari arah vena menuju jantung pompa ke seluruh tubuh lagi ini ya Sudah sampai mana diskusinya? Sampai di yang nomor Nomor 2. Oke, kalian bahas apa? Dapat topik apa? dengan topik sistem urinaria ya. Oke, berarti dalam sistem urinaria ada apa? Organ apa saja di sini? ginjal Oke, ada ginjal, ada ureter ureter, kandung kemih ada vena. Vena apa namanya kalau di Vena ginjal? renalis. Renalis. Jadi renal itu bahasa Latin dari ginjal ya. Kalau kemarin yang paru-paru kan pulmonari itu ke paru-paru, ini namanya vena pulmonari. Kalau ini vena renalis sama ada pembubaran cuma satu arteri renalis arteri renalis. Ada apa lagi? ada kandung kemih Kandung kemih, terus uretra uretra. Oke. Laki-laki perempuan beda nggak sistem urinarianya? Apa bedanya? Sama atau beda? sama tadi Apakah gambarnya laki-laki punya satu ginjal, perempuan dua? tidak sama Oh, sama Pak. ya. Sama. Yang beda organ reproduksinya, tapi sistem urinaria bagian dalamnya itu tetap sama. Oke. Yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih apa? saluran ureter Ureter apa uretra? Kadang sering keliru. ureter Teropotra. ureter Ter. Nah, ureter ya. Kalau uretra yang membawa urin keluar dari tubuh dari tubuh. Oke, bagus ya. Kandung kemih ukurannya bisa menyusut nggak? tidak Bisa mengembang? tidak Segitu aja ukurannya. Oh. Bisa menyusut. Kira-kira ketika kapan ya menyusut? ketika sudah Nah, bagus. Ketika orang hamil. Kenapa? Tekanan perutnya itu semakin rahimnya semakin membesar. Ah, bagus. Jadi karena rahimnya itu semakin membesar, ya rahim semakin membesar, itu dia bisa mengurangi ruang dari kandung kemih itu. Ya makanya orang hamil itu dikit-dikit pipis. Ya. Terus Pak tanya ibumu dulu waktu hamil kalian. Waktu hamil 9 bulan bersin aja kadang keluar pipisnya. Gitu ya. Karena kandung kemihnya sangat kecil ya, karena terdorong oleh ruang rahim. Oke, bagus lanjutkan. Siap. Ya, jadi nanti presentasinya boleh tidak hanya terpaku pada 3 pertanyaan itu ya, bisa dikembangkan. Seperti kayak pertanyaan saya tadi ya. Kandung kemih bisa jadi mengecil ketika seseorang hamil. Ya, oke. iya ketekan kan rahim yang membesar menekan kandung kemih. Ini wacang Tapi soalnya, kudu wacang ada soalnya terus peningkatan wacang jawabannya malah kayak pelajaran dijelaskan. Pertanyaannya kan mengapa orang hamil lebih sering buang air kecil? Emang itu aku menemukan dari beberapa. Karena adanya tekanan kandung kemih, rahim. Dan ini kan semakin yang membesar. membesar. Kemarin kan menekan kandung kemih. Itu kandung kemih itu akan tertekan dan membuat semakin sering buang air kecil. Oke. Terus sering buang air kecil itu apa ya maksudnya? Itu kayak produksinya semakin aktif nah. Enggak, kandung kemih itu apa kapasitasnya semakin kecil kan biasanya wong lek pipis itu kan karena kandung kemih itu kan apa kapasitasnya wis penuh. Nah mergo apa wong hamil jadi kapasitasnya itu lebih kecil otomatis kan apa Bapak terus ya? produksinya tetap sama cuman kapasitasnya sing berubah Iki mengecil berarti ngono. kocak. Apa alasannya? Kocak. Kebelet. Gua belum Kebelet. dilihat ininya. Nggak boleh. Gua belum dilihat ininya. ASMR. Hormon kehamilan seperti progesteron dan hormon korionik juga dapat meningkatkan produksi urin dan mempengaruhi Sayang.
Menyebabkan ibu hamil sering merasa ingin Gimana sih? Gebele. Alah. Fungsi arteri dalam sistem urinaria adalah membawa darah Tapi ke hormon bagian yang mempengaruhi sih, hormon. Iya lah hormonnya yo. untuk disaring. Nah, arteri ginjal Kan ono 3 iki alasane. itu masuk darah ke ginjal kanan, Tekanan pada kandung arteri kemih, kiri peningkatan aliran darah iki ginjal mang. kiri. Itu rupanya Jadi hormon. intinya fungsinya itu ya Apa itu? Ini nomor 1 ini. Ya lu dulu deh, lu dulu deh. Gebele. Ini belum dibacain nih. Gebele. Kan ada belum. ayo Rek, gitu, Rek. Baca sendiri aja kata gua. Baca sendiri aja. Gebele. Kak, skincare-nya apa kakaknya? Kakaknya ganteng banget skincare-nya apa? Ini baca dulu aja. Apa pertanyaannya? Bacain dong. Apa pertanyaannya? Wait a minute. Wait a minute. Arteri lagi. Apa Arteri fungsi ruang vena. ruang? Aku vena. Itu gambarnya siapa itu, Bapak? Saya yang gambar, Pak. Oh, Jipla. Itu saya gambarin Sabrina. Kapan gambarnya, Sabri? Kemarin. Kenapa? Ya, kemarin. Gambarnya kapan? Waktu dijelasin. Oh. Berarti gak dengerin jelasin, Pak. Gambar Mari jelasin. Ya, oke. Kalian dapat struktur ya? Ya, Ya. Struktur dari ginjal ada apa aja? ini ada ginjal, ureter. Kok ginjal, Pak? So, struktur sistem urinaria. Oh ya. Ya, Ginjal. Ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Oke. Antara laki-laki perempuan beda nggak ya? Sama. Sama ya. Sama-sama punya ginjal dua kan? Iya. Oke. 3 enak bisa kamu jual satu. iPhone. Oke. Kemudian kalau yang saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih apa? Ureter. Ini ureter. Ureter ya. Kalau yang membawa keluar tubuh Uretra. 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 Oke. Ginjal itu ada berapa lapis tahu? Dua lapis. 2 lapis. Satu Dua apa? lapis. anu apa tadi? Apa mangre? Cortex Cortex. sama epidermis. Bukan Cortex epidermis. Apa ya? Medula. Oh Betul iya, nggak? medula. Cortex dan medula betul ya? Ya, Coba medula. cek lagi nanti ya. Oke. Kandung kemih itu bisa membesar nggak ukurannya? Kandung kemih bisa. Enggak kayaknya. Kayaknya enggak. Kalau dia bisa kamu nggak akan kebelet pipis Iya. ya? Ya, Bisa mengecil bisa. ketika kapan? Hamil. Nah, ketika hamil. Kok iso? Kenapa? Soalnya kepencet. Tertekan. Soalnya janinnya Karena kan besar. rahim itu kan elastis ya. Dia Iya. bisa membesar seiring ukuran Bayi. ya, ketika dia ini membesar maka dia akan mempersempit ruang di rongga perut ya. Sehingga dia akan mendorong Kandung kandung kemih. kemih sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil. Kecil Makanya kan? orang kalau hamil itu sering dia Kebelet kebelet pipis gitu. Terus lanjutkan. Iya. Iya, Pak. Kenapa Apri? Yang ini yuk. Kenai. Lek wong hamil itu sering dong endokrin. Kok mau pembuktian? Oke, sudah menemukan apa penyebab batu ginjal? Sudah. Apa? Kayak penyebabnya kita. Melani ambek Eca. Oke. Jadi yang kita dapatkan untuk mencegah Penyebabnya. penyebab maaf Pak. Jadi kita menemukan yaitu penyebab umumnya yaitu dehidrasi. Jadi kekurangan cairan dapat menyebabkan urin menjadi lebih pekat, terus meningkatkan konsentrasi zat-zat yang dapat membentuk batu ginjal tersebut. Terus yang kedua itu dietnya tidak seimbang, kayak tinggi oksalat, kayak makanan seperti bayam, teh, coklat, dan kacang-kacangan itu dapat meningkatkan resiko batu oksalat. Terus yang kedua itu tinggi garam, kayak asupan yang garam berlebihan itu dapat meningkatkan kadar kalsium dalam urin yang berkontribusi pada pembentukan batu. Tapi boleh nggak makan garam? Boleh, tapi tapi cuma jangan nggak berlebihan. berlebihan. Terus yang ketiga itu tinggi protein hewani gitu Pak. Soalnya dia tinggi protein dapat meningkatkan ekskresi kalsium dan asam urat dalam urin. Oke, bagus. Bahwa sekarang kan sering lagi ngetren tuh ya. Iya. Diet menjadi karnivora gitu ya. Iya. Makanya daging saja. Apakah daging itu buruk? Tidak. Malah itu sumber protein. Iya. Tapi setiap makanan itu ada batasannya. Iya. Jangankan daging, air putih aja kalau kebanyakan juga buruk juga efeknya ya. Kamu bisa kehilangan banyak protein karena kamu terlalu sering pipis ya. Jadi setiap makanan itu ada konsumsi minimal dan konsumsi maksimalnya. Jadi tidak boleh berlebihan ya. Oke, bagus. Terus kemudian selain penyebab apa yang saya tanyakan di sini? Pencegahan. Pencegahannya apa? Cara mencegahnya bagaimana?
biar kita tidak sampai batu ginjal? Ada yang pertama itu cukup minum air putih buat mengencerkan urin. Oke. Terus kemudian kalau sudah batu ginjal penanganannya gimana? Kalau sudah batu ginjal, Menemukannya belum? belum Pak. Belum ya? Oke. Gimana? Ya, misalkan sudah terbentuk batu di dalam salurannya, apakah harus dibelah ginjalnya, dikeluarkan, gitu? Atau ada metode lain buat mengatasi itu? Kalau di sini bilangnya dokter itu meresepkan obat untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, oke. Obatnya allopurinol sama penghambat alfa, membantu mempercepat pengeluaran batu ginjal yang berukuran 5 sampai 10 mm melalui saluran kemih. Nanti siapa yang presentasi di kelompok ini? Jadi tentukan? Belum? Belum, Pak. Belum. Tentukan ya? Ya. Jadi tadi kita nemuin penyebab dari batu ginjal itu. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya apa aja? Jadi pada intinya itu batu ginjal muncul karena limbah yang berada di dalam darah terus membentuk kristal dan menumpuk di bagian ginjal. Nah, faktor-faktor itu ada banyak. Salah satunya kayak jarang minum air putih, terlalu banyak konsumsi makanan tinggi garam, terus ada oksalat, terlalu banyak protein hewani, ada riwayat penyakit dari keluarga, terus ada infeksi saluran kemih dan terlalu banyak mengkonsumsi suplemen dan obat tertentu. Jadi banyak ya faktornya. Oh, kalau cara buat ngatasinya itu gimana? Cara buat mengatasi gimana ya? Kak? Itu cukupi asupan cairan minum kayak hanya air putih sekitar 2-3 liter. Terus yang kedua itu konsumsi makanan sehat. Terus mengurangi makanan yang ada garamnya, kurangi protein hewani dan makanan buah dan sayuran. Tiga itu kayak batasi kalsium dan oksalat. Ya, seperti bayam dan kacang-kacangan. Terus jaga berat badan kayak kita itu olahraga. Kayak lari, Iya. kali gitu ya. Ya, hindari suplemen yang berlebihan biar nggak jadi dosis tinggi. Oh, Ya, Tadi kan Aja, ada Kak. oksalat ya. Oksalat itu apa sih, Rek? Aku gak pati paham. oksalat itu kayak buah-buahan. Kayak apa ya? Oh ini Buah-buahan loh, campur sayur oksalat kayaknya. merupakan zat anti nutrisi yang terdapat dalam berbagai jenis makanan dengan produk nabati, terutama sayuran berdaun hijau. Menjadi sumber utama oksalat dalam makanan. Walah. Gitu. Terus kalau buat merokok itu kenapa kok bisa meningkatkan resiko batu ginjal? Merokok itu faktor resikonya itu karena kan tembakau itu menghasilkan zat kimia yang meningkatkan stres oksidatif dan vasopresin yang menyebabkan penurunan produksi urin dan berkontribusi terhadap pembentukan batu. Merokok itu kalau dapat meningkatkan resiko seseorang terhadap batu ginjal karena beberapa hal, yaitu penurunan aliran urin satunya, kerusakan glomeruli, peningkatan kristal, endapan unsur berat. Nah, udah itu aja. Oh, Ada dia ngendap gitu ya, jadi kayak Ya. mau kristal terus menyumbat jadi batu ginjal. akhirnya jadi batu ginjal. Ya, Terus dioperasi. Ya, ngerokok juga dapat meningkatkan risiko yang lain, Apa itu? seperti penyakit ginjal kronis, kanker ginjal. Oh, jadi gak boleh ngerokok ya. Ya, Apa penyebabnya apa Pak dia dari hasil diskusi kalian? Batu ginjal itu penyebabnya apa? Kekurangan minum. Iya, Kekurangan dehidrasi. minum? Ya, Itu saja hanya itu. Sama yang terlalu kekurangan? banyak konsumsi makanan tinggi garam. Oke, itu terutama ya, makanan konsumsi tinggi garam sama ada lagi nggak? Satu lagi mungkin. yang hewani. Iya, Nah, terlalu banyak apa? protein hewani. Protein hewani. hewani. Jadi selama ini mungkin kalian kan sering dapat informasi ya di TikTok atau di YouTube misalkan bahwa ada kan orang yang dia tuh jadi karnivora gitu kan. Iya. Makanya daging terus ada Vegan. nggak? Iya. Nah, memang daging itu bagus sebagai sumber protein, tapi tetap makanan apapun kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan itu pasti akan ada efek samping. Iya. Nah, salah satunya penumpukan protein
itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Jadi kamu sudah nyebutkan tadi ya, satu apa tadi? Kurang minum, konsumsi makanan tinggi garam, nah, sama terlalu banyak protein hewani. Oke, bagus. Kalau sudah batu ginjal penanganannya gimana? Ada nggak metode penanganan yang kamu temukan? Ada Pak. Apa namanya? Lebih banyak Operasinya namanya apa? Metode Oh kalau operasinya belum ketemu Pak. bisa dicari ya. Kalau cara pencegahannya sudah. Oke, misalkan sudah batu ginjal, nanti penanganannya seperti apa? Oke, supaya dicari ya. Baik Pak. Terima kasih. Saya bagian-bagian dalam nefron. Tunjuk ya. Ya. Itu. Yohanes ya. Ya. Terus bagaimana alur pembentukan urin? Ya, Rere. Apa saja zat transport secara difusi dan osmosis? Iku Yulia. Oke. Terus yang terakhir Muti. Oke. Oke, ketua. Siap ketua. Hah, jangan ngono. Tidak kuat. Kuat grup ya. Gue enggak. Alur pembentukan Terus apa sih bagian nefron? Nefron itu apa? langsung aja deh iki ya nek grup ya. Bagian ginjal yang terletak di sepanjang korteks. Iya nomormu sendiri. Yang Y. Ikut-ikut tuh nama Y. Bantuin Y. Apalah. Kok kamu gak dipanggil Mita? Mita. Jadi dia panggil aku Mita ya. Saya telepon. Iya. Y. Ditulis langsung kamu. Oh, pindah nulis. Ana wong sing pengin nulis. Wah, banyak tahu. Apa itu bagian-bagian dalam nefron? Oke, kelompok ini sudah dapat topik apa kalian? Pembentukan urin. Pembentukan urin Pak. Oke. Pembentukan urin terjadi di mana? Sudah ketemu? Ginjal. Ginjal, bagian mana tuh dari ginjal? Bagian nefron. Nefron, good ya. Jadi ginjal itu ibarat sebuah pabrik. Dalamnya ada banyak mesin untuk membentuk urin. Nah, mesinnya itu namanya Nefron. Di nefron ada bagian apa aja? Glomerulus, kapsula bohongan, Heeh. arteriole afferent, tubulus contortus proximal, lengkung nebula, tubulus contortus distal, ductus collectivus. Ya. Ya, collectivus. Terus pembentukan urin ada berapa tahap? Ada tiga, apa? Yang pertama itu ada penyaringan atau filterisasi. Hasilnya apa dari filtrasi itu? Kamu enggak? Urin primer ya. Ya, Betul, oke. Kemudian yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. terus Terus yang terakhir tadi pengumpulan atau augmentasi. oke. Penambahan zat yang tidak dibutuhkan. Ya. Good, bagus. Nanti yang presentasi siapa di kelompok ini? Loh, ini nunjuk ini. Siapa? Iya, ketekan kan. Rahim yang membesar menekan kandung kemih. Ini wacang Tapi itu soalnya, kudu wacang ada soalnya terus peningkatan wacang jawabannya malah. Kayak pelajaran dijelaskan. Pertanyaannya kan mengapa orang hamil lebih sering buang air kecil? Emang itu aku menemukan dari beberapa. Karena adanya tekanan kandung kemih, rahim. Janin itu kan semakin Iya, membesar. membesar. Kemarin kan menekan kandung kemih. Itu kan
kandung kemih itu akan tertekan dan membuat semakin sering buang air kecil. Oke, sering buang air kecil itu apa ya maksudnya? Itu kayak produksinya semakin aktif nah. Enggak, kandung kemih itu apa kapasitasnya semakin kecil. Kan biasanya wong lek pipis itu kan karena kandung kemih itu kan apa kapasitasnya wis penuh. Nah, mergo apa wong hamil jadi kapasitasnya itu lebih kecil, otomatis kan apa Bobok terus ya. produksinya tetap sama cuman kapasitasnya sing berubah Iki mengecil berarti ngono. kocak. Apa alasannya? Kocak. Kebelet. Gua belum Kebelet. dilihat ininya. Nggak boleh. Gua belum dilihat ininya. ASMR. Hormon kehamilan seperti progesteron dan hormon korionik juga dapat meningkatkan produksi janin dan mempengaruhi Sayang. menyebabkan ibu hamil sering merasa ingin Gebele. Alah. Fungsi arteri dalam sistem urinaria adalah membawa darah Tapi hormon yang mempengaruhi sih, hormon. Iya, lah hormonnya ya. untuk disaring. Nah, arteri ginjal Kan ono tiga iki alasannya. karena tuh masuk darah ke ginjal kanan, Tekanan pada kandung arteri kemih, kiri peningkatan aliran darah iki ginjal mah. kiri. Perubahan Jadi hormon. intinya fungsinya itu ya Apa itu? Ini nomor satu. Ya, lu dulu deh. Kebele. Ini belum dibacain nih. Kebele. Kan udah belum. ayo lagi lu Baca sendiri aja kata gua. Baca sendiri aja. Kebele. Kak, skincare-nya apa kakaknya? Kakaknya ganteng banget skinnya apa? Ini baca sendiri aja. Apa pertanyaannya? Bacain dong. Apa pertanyaannya? Wait a minute. Wait a minute. Arteri lagi. Apa Arteri fungsi vena. ruang? Aku vena. Itu gambarnya siapa itu? Saya yang gambar, Pak. Oh, Jipla. Itu saya gambarin Sabrina. Kapan gambarnya Sabri? Kemarin. Kenapa? Iya, Gambarnya kapan? Waktu dijelasin. Tadi gak dengerin jelasin, Pak. Gambar Mari ya. jelasin. Ya, oke. Kalian dapat struktur ya? ya. Ya. Struktur dari ginjal ada apa aja? Ini ada ginjal, ureter, Kok ginjal, Pak? Struktur sistem urinaria. Oh ya. ya. Ginjal. Ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Oke. Antara laki-laki perempuan beda nggak ya? Sama. Sama ya. Sama-sama punya ginjal dua kan? Iya. Tiga enak bisa kamu jual satu. iPhone. Oke. Kemudian kalau yang saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih apa? Ureter, Ini ureter. Ureter ya. Kalau yang membawa keluar tubuh uretra. 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 Oke. Ginjal itu ada berapa lapis tahu? Dua lapis. Dua lapis. Satu Dua apa? lapis. anu apa tadi Apa mangre? Cortex Cortex. sama epidermis, bukan Cortex epidermis. Apa ya? Medula. Oh iya, Betul nggak? medula. Cortex dan medula betul ya? Iya, Coba medula. cek lagi nanti ya. Oke. Kandung kemih itu bisa membesar nggak ukurannya? Kandung kemih bisa. Enggak kayaknya, Pak. Kayaknya enggak. Kalau dia bisa kamu nggak akan kebelet pipis Iya. ya? Iya, Bisa mengecil nggak? bisa. Ketika kapan? Hamil. Nah, ketika hamil. Kok iso? Kenapa? Soalnya kepencet. Tertekan. Soalnya janinnya Karena besar. rahim itu kan elastis ya. Dia bisa membesar seiring ukuran Bayi. Nah, ketika dia ini membesar, maka dia akan mempersempit ruang di rongga perut ya. Sehingga dia akan mendorong Kandung kandung kemih. kemih, sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil. Makanya orang kalau hamil itu sering dia kebelet pipis gitu. Oke. Terus lanjutkan. Iya. Iya, Pak. Kenapa Aprin? Yo, Pembuktian. yang ini yo. Kenai. Lek wong hamil itu sering buang air kecil. Kok mau pembuktian? Ginjal, saring, nanti salurannya dari darah vena menuju jantung. Jantung pompa ke seluruh tubuh lagi. Ngono ya. Sudah sampai mana diskusinya? Nomor 2 Nomor 2. Oke. Kalian bahas apa? Dapat topik apa? dengan topik sistem urinaria. Ya. Oke, berarti dalam sistem urinaria ada apa? Organ apa saja di situ? Ginjal, Oke, ada ginjal, ada ureter, ureter, kandung kemih, ada vena. Vena apa namanya kalau di vena ginjal? renalis. Renalis. Jadi renal itu bahasa Latin dari ginjal ya. Kalau kemarin yang paru-paru kan pulmonari itu ke paru-paru, namanya vena pulmonari. Kalau ini vena renalis sama ada pembicaraan cuma satu, arteri Arteri renalis. arteri renalis. Ada apa lagi?
Ada kandung kemih, terus uretra. uretra. Oke. Laki-laki perempuan beda nggak istilah-istilahnya? Apa bedanya? Sama atau beda? Sama. Tadi Apakah gambarnya laki-laki punya 1 ginjal, perempuan 2? tidak sama. Sama ya. Sama. Yang beda organ reproduksinya, tapi sistem urinari ya bagian dalamnya itu tetap sama. Oke. Yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih apa? Saluran ureter. Ureter apa uretra? Kadang sering keliru. Ureter. Ter apa tra? Ureter. Ter. Nah, ureter ya. Kalau uretra yang membawa urin keluar Dari tubuh. Dari tubuh. Oke, bagus ya. Kandung kemih ukurannya bisa menyusut nggak? Tidak. Bisa mengembang? Tidak. Segitu aja ukurannya. Oh. Bisa menyusut. Kira-kira ketika kapan ini? Ketika Nah, bagus. Ketika orang hamil. Kenapa? Tekanan perutnya rahimnya semakin membesar. Bagus. Jadi karena rahim itu semakin membesar, ya, rahim semakin membesar, itu dia bisa mengurangi ruang dari kandung kemih itu. Ya, makanya orang hamil itu dikit-dikit pipis. Ya. Terus Pak tanya ibumu dulu waktu hamil kalian. Waktu hamil 9 bulan bersin aja kadang keluar pipisnya. Gitu ya. Karena kandung kemihnya sangat kecil ya, karena terdorong oleh ruang rahim. Oke, bagus lanjutkan. Ya, jadi nanti presentasinya boleh tidak hanya terpaku pada 3 pertanyaan itu ya. Bisa dikembangkan. Seperti kayak pertanyaan saya tadi ya. Kandung kemih bisa jadi mengecil ketika seseorang hamil ya. Oke. Oke, baik anak-anak, saya lihat semuanya sudah selesai diskusinya ya. Jadi sekarang kita akan mulai presentasi hasil diskusi kalian di kelompok masing-masing ya. Oke. Oke, tolong perhatian. Sekarang kita akan spin siapa yang akan presentasi ya. Oke. Nah, meskipun tidak presentasi, nanti kelompok yang lain tetap harus memberikan tanggapan ya. Jadi harus ada tambahan materi, malah ini ya, malah lebih sulit ya. Kamu harus bisa memberikan tambahan yang belum dipresentasikan oleh kelompok lain ya. Oke. Kayak gitu, kita akan undi dulu untuk kelompok 1 dan 2, topiknya sama. Oke, siapa akan presentasi ya? Loh, kok macet? Ah. Mas. Kok 2. Oke. Kelompok 3 dan 4. Oke. Ya. Apa sih? Kelompok 56. Oke ya, yang lain silakan boleh disiapkan buku catatannya. Nanti kalau ada hal penting yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Semuanya silakan sekarang menghadap ke depan. Oke, kelompok tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2, siapa yang presentasi? Siapa? Rama? Sabrina? Siapa? Latifa? Satu orang aja. Rama. Di depan nggak presentasinya? Iya. Ya. Gampang kok. Gampang kan? Oke.
Oke ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Apa? Untuk membawa kembali. Bentar. Ini bawa buku juga dah. Atau gimana? Boleh terserah, enggak apa-apa kok lebih baik. Gak apa-apa. Iya, coba. Apa deh sing nomor loro saya asli ini? Iki nomor 2 ya. Iki terus mana? Terus iki ngomongin kenapa kok darah harus disaring? Terus darah disaring untuk iki iso masuk gak sih? Iso aman. Untuk menghilangkan Kakang. Iya wis. Kenapa? Di Oke. Ayo silakan teman. Kadang nggak buku gak apa-apa wis. Aku mau gawe iki ae. Tak gawe iki ae saya. ya wis. Saiki apa? Iki karena sing ketekan ambek janin. Ya. Ketekanan rahim ambek janin. Oh iya, oke. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Cita Gautama dari absen 20, perwakilan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan tentang sistem urinaria. Untuk pertanyaan nomor 1, apa saja organ dalam sistem urinaria dan apa saja fungsinya? Organ yang ada pada sistem urinaria ada 4. Yang pertama, ginjal. Kamu sambil tunjukkan gambarnya mana ginjal. Aku ojo lah. Oke. Ada tunjukkan gambarnya. Kamu ada garis yang panjang. Pakai tangan aja. Itu yang pertama itu ada ginjal. Yang ini. Fungsinya untuk menyaring darah dan dan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nanti di dalam ginjal itu akan diubah menjadi urin. Lalu organ yang kedua yaitu ada ureter. Fungsinya yaitu untuk membawa urin yang sudah dibuat di ginjal menuju kandung kemih. Lalu organ yang ketiga yaitu kandung kemih, yaitu tempat menampung sementara urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Lalu organ yang keempat yaitu uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Untuk pertanyaan kedua, apa fungsi vena dan arteri dalam sistem urinaria? Fungsi vena dalam sistem urinaria adalah untuk membawa darah yang disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Dan fungsi arteri dalam sistem urinaria adalah membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Kenapa darah harus disaring? Karena untuk menghilangkan zat sisa metabolisme dan cairan lebih yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu yang ketiga, mengapa orang hamil lebih sering buang air kecil? Karena di dalam tubuh wanita hamil terdapat janin. Nah, janin itu kan sifatnya elastis. Ya, rahimnya. Nah, janin itu semakin seiring bertambahnya waktu itu juga semakin besar. Jadi itu menekan organ yang ada di dalam tubuh, termasuk kandung kemihnya juga. Nah, kandung kemih itu kapasitasnya itu yang awalnya cukup besar, karena hamil dan tertekan, jadinya kapasitasnya kandung kemih itu jadi semakin kecil, sehingga wanita hamil itu lebih sering buang air kecil. Selain itu, kenapa wanita hamil sering buang air kecil? Karena dipengaruhi oleh hormon kehamilan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kelompok 1 bisa memberikan tanggapan ya. Apa kira-kira yang Mana presentasi aja ke sini. ya? Tanggapan. Melengkapi apa yang tadi sudah. Ada? Pertanyaan oke, silakan. Oke. Tanggapan dulu deh, Pak. Satu, tanggapan silakan. Berarti ada nama saya Dimana Pratama, tahun 68. Tadi Mas Eta menjelaskan bagian-bagian sistem urinaria. Kalau untuk ginjal itu, saya ingin menambahkan ginjal itu ada 2 bagian. Itu ada ginjal vena renalis sama ginjal arteri renalis. Oke. Cukup. Kelompok lain ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Ya, oke. Pertanyaan dari Galuh. Kalau hamil kan kandung kemihnya mengecil ya. Kalau orang mengalami obesitas bukan karena hamil, misalkan perutnya buncit ya. Kalau saya lihat perut saya ya, six-pack ini ya. Ya, oke. Nah, itu apakah kandung kemihnya juga mengecil atau tidak ya? Ada ketemu jawabannya? Kenapa tambah besar ya? Sebelum dibaca. Oke, ada kelompok lain ada yang mau bertanya? Materinya ya, Kanavania bagaimana? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Kanavania. Mau bertanya bagaimana cara sistem urinaria menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan. Menjaga keseimbangan elektrolit ya. Elektrolit itu apa namanya, kayak ion. Ya, ion. Oke, kalau dari materinya ini kalian sudah jelas ya bagian-bagiannya ya. Jelas nggak? Oke, pembuluh darah itu dalam setiap organ pasti ada 2. Ada vena, ada arteri. Kalau arteri dia membawa darah dari jantung. Kalau vena membawa darah kembali ke jantung. Berarti kira-kira darah yang sudah bersih dibawa oleh vena atau arteri di sini? Yang sudah bersih. Oh, arteri. Yang sudah bersih. Nah, vena harusnya ya. Karena darah yang sudah disaring. Nah, kan awalnya dari jantung, arteri bawa ke ginjal kan? Disaring, dibersihkan, dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena ya, vena. Oke, good. Laki-laki perempuan ada bedanya nggak? Sama saja ya, sama saja. Kalau ini laki-laki, wes nggak usah dilihat lebih dalam ya. Oke. Oke, bisa disimpan dulu pertanyaannya ya. Sekarang kita ke presentasi kelompok yang kedua. Nggak apa-apa, lanjut. Saya sudah izin ke Pak Zaki tadi. Oh iya Mas Ri. Ya, silakan. Boleh, silakan. Dipegang boleh, ditaruh dulu. Punya aku ini ya. Ya. Saya cek ketok rajin. Tutus kali TV suka saya nomor 5. Atau salon pengumpul itu bisa dicetak ya. Ya, gambarnya gini. Ayo wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Naila Mahira, absen 33. Saya Yanita Salwa, absen 34.
ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi pada ginjal, lebih tepatnya pada nefron. Nefron memiliki 5 bagian, yaitu 1. Corpuscle Malpighi terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Glomerulus adalah jaringan kapiler yang berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua, tubulus proximal, bagian pertama dari tubulus yang bertanggung jawab untuk reabsorpsi sebagian besar air, garam, dan nutrisi dari filtrat. Yang ketiga, lengkung Henle, terbagi menjadi bagian turun, descendant, dan naik, ascendant, berfungsi dalam konsentrasi urin dengan mengatur reaksi air serta mengatur pH dan komposisi elektrolit darah. Yang kelima, saluran pengumpul atau bahasa latinnya ductus collectivus, mengumpulkan urin dari beberapa nefron, berfungsi untuk mengatur volume dan konsentrasi urin lebih lanjut. Berikutnya yaitu alur pembentukan urin. Alur pembentukan urin memiliki 3 tahap, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan atau kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Sistem ini termasuk dalam ekskresi tubuh. Yang ketiga yaitu apa saja zat yang ditransfer secara difusi atau osmosis. Dalam pembentukan urin, difusi dan osmosis berperan penting pada berbagai tahapan di ginjal, terutama di tubulus ginjal dan lobe Henle. Berikut zat yang ditransfer secara difusi. Pertama yaitu terdapat oksigen dan karbon dioksida bergerak secara difusi antara darah dan jaringan ginjal. Yang kedua yaitu zat terlalu kecil yang terdiri dari urea dan kreatinin. Berikutnya yaitu melalui osmosis. Yang pertama yaitu air atau H2O. Yang kedua ion natrium atau Na+ dan klorida Cl strip. Minus. Berikutnya yaitu apa saja zat yang ditransfer secara aktif. Yang pertama glukosa, yang kedua ion natrium atau Na+, yang ketiga ion kalium K+, yang keempat ion kalsium Ca2+, yang kelima fosfat, dan beberapa obat-obatan dan zat asing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, mau tanya. Oh ya, apa ya? Silakan. Oke, coba saya ulas sedikit ya sebelum mungkin ada yang tanya. Glomerulus yang mana? Salsa sama Yohan. Bisa ditunjukkan nggak? Glomerulus yang mana? Biar teman-temanmu paham. Yang mana? Glomerulus. Mana? Bisa dibantu? Iya. Mana? Ini yang ini ya. Ya, itu maksudnya. Jadi ini kan ada kapsul seperti ini ya. Nah, namanya kapsula Bowman. Di dalamnya inilah namanya adalah glomerulus. Tempat terjadinya proses filtrasi. Oke, kemudian dia akan melalui saluran yang berliku-liku. Kamu sebut apa tadi? Itu tubulus proximal. Oke, mana tubulus proximal? Mana? Nah, oke. Kalau lengkung Henle yang mana? Lengkung Henle yang ini.
Ini kan, ini. Ya, lekung ngene. Habis lekung ngene ke tubulus distal, baru kemudian terakhir ke saluran pengumpul. Ketika di saluran pengumpul sudah jadi urin enggak? Sudah jadi urin belum? Belum. Sudah apa Belum atau sudah? Sudah. Berarti habis dari ductus collectivus, urin akan dibawa kemana? Nah, lewat ureter. Gitu ya. Jadi nanti semua ductus collectivus akan bermuara di ureter, kemudian dibawa ke kandung. Oke, good, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok berapa ini? Ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak Ini. Halo. Kamu bukan, Jir. Dari absen 13 ini bertanya bagaimana kondisi seperti ginjal dapat mempengaruhi pembentukan urin. Oke, bisa dicatat dulu ya kelompoknya ya. Oke. Ya, pekerja dia. Bagaimana batu ginjal? Apakah batu ginjal itu bisa mengganggu proses pembentukan urin? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, good. Simpan dulu ya pertanyaannya ya. Kita akan buat presentasi berikutnya terlebih dahulu. Silakan kembali. Terima kasih. Belum penutupan. Oke, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan. Makasih, Pak. Oke, good, bagus. Oke, terakhir Radit sama Baim. Oke. Radit sendiri. Kelompok berapa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Misi. Anu nih. Mana sih masang? Pasang. Kuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang batu ginjal. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raditya Syadila Dharma. Saya Ibrahim Ardi Surya, absen 13. Absen. Oh iya, udah. Terus. Yang pertama yaitu Tentang apa penyebab terjadinya batu ginjal. Batu ginjal muncul karena limbah yang berada di dalam darah membentuk kristal dan menumpuk di bagian ginjal. Ada beberapa faktor penyebab batu ginjal. Yang pertama, jarang minum air putih. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi garam. Yang ketiga, oksalat. Yang keempat, terlalu banyak protein hewani. Yang kelima, riwayat keluarga. Yang keenam, infeksi saluran kemih. Yang ketujuh, suplemen dan obat tertentu. Ada juga cara menanganinya, yaitu yang pertama terapi obat, yang kedua litotripsi gelombang kejut ekstrakorporeal atau bisa disingkat ISWL, yang ketiga ureteroskopi, yang keempat percutaneous nephrolytotomy atau bisa disingkat PCNL, yang kelima operasi terbuka, yang keenam retrograde intrarenal surgery atau bisa disingkat RIRS. Yang kedua yaitu bagaimana cara mencegah terjadinya batu ginjal. Jadi terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya batu ginjal. Yang pertama yaitu cukupi asupan cairan seperti minum banyak air putih setiap hari sekitar 2-3 liter per hari. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan sehat seperti membatasi kandungan garam, kurangi protein hewani, dan makan makanan seperti buah-buahan dan buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, batasi kalsium dan oksalat. Yang keempat, jaga berat badan sehat seperti sering berolahraga agar berat badannya seimbang. Yang kelima, hindari suplemen yang berlebihan. Yang keenam, aktif secara fisik. Dan yang ketujuh, rutin memeriksakan kesehatan. Dan yang terakhir, bagaimana merokok dapat meningkatkan resiko seseorang terserang batu ginjal. Seseorang yang merokok dapat meningkatkan resiko terserang batu ginjal karena beberapa hal, yaitu penurunan aliran urin, kerusakan glomeruli, peningkatan kristal, dan endapan unsur berat. Selain batu ginjal, merokok juga dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis dan kanker ginjal.
Sudah itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Baik, saya Chelsea Putri Anandita, absen 6, perwakilan dari kelompok 6 menanggapi yang nomor 1, yaitu yang makanan tinggi oksalat. Nah, jadi makanan tinggi oksalat itu seperti ayam, teh, coklat, dan kacang-kacangan. Nah, itu dapat meningkatkan resiko batu oksalat. Lalu kenapa kok batu oksalat? Kenapa kok makanan tinggi oksalat ini tidak bisa? Soalnya itu karena mengakibatkan endapan yang memicu terbentuknya batu ginjal. Jadi yang dimaksud batu oksalat itu adalah zat yang terdapat dalam berbagai makanan. Saya berarti kebanyakan orang. Nah, namun orang yang mencegah batu ginjal harus mengkonsumsi makanan rendah oksalat. Saya presentasi ya Kak. Oh iya. Izin menambahkan untuk yang nomor 3, merokok itu dapat meningkatkan risiko seseorang terserang batu ginjal melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu kerusakan pada pembuluh darah. Zat-zat beracun dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida merusak pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke ginjal. Ini itu dapat mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan pembentukan kristal yang akhirnya menjadi batu ginjal. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh pada metabolisme kalsium. Merokok dapat mengaruhi metabolisme kalsium dan meningkatkan kadar kalsium dalam urin yang dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal berbasis kalsium. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Perokok seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami dehidrasi karena merokok meningkatkan kehilangan cairan melalui beberapa mekanisme. Dehidrasi ini dapat menyebabkan urin menjadi lebih pekat, yang sehingga memperbesar kemungkinan terbentuknya kristal batu ginjal. Kemudian yang nomor 4 yaitu efek pada fungsi ginjal. Merokok juga dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal secara keseluruhan, yang membuat ginjal lebih sulit mengeluarkan zat-zat pembentuk batu ginjal dari tubuh. Jadi zat-zat yang harusnya dikeluarkan lewat urin itu mengendap di ginjal sehingga membuat kristal-kristal yang jadi batu ginjal itu. Sudah. Terima kasih Pak. Tangan juga buat mereka berdua dong ya. Oke. Baik anak-anak, mungkin tadi masih ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin tidak bisa kita bahas hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit kuis buat kalian. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kelompokan boleh ya. Berarti satu orang aja yang ngerjakan. Satu HP aja boleh. Hah? Boleh, gabung sama kelompok ini juga apa? Tunggu ya. Nggak bisa di start ya?
Berarti 6 ini aja ya yang masuk ya. Internetnya kok lama sekali ya? Oke, silakan. Mau di scan? Tapi sulit ini, scan-nya nggak bisa besar. Ini aja.
Ya, sudah cukup. Oke. Oke, baik anak-anak. Perkenalan. Ya. Boleh, silakan. Nama saya Raffi Maulana Pratama, absen 28. Oh iya, Apa hal maaf. baru yang kamu pelajari? Ya, hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu tentang batu ginjal. Karena batu ginjal itu tidak disebabkan batu ginjal itu disebabkan oleh perokok juga. Ya. Mungkin kebanyakan orang tahu itu rokok itu cuma menyebabkan sesak nafas atau kayak paru-parunya kotor gitu. Ya ternyata di ginjal juga ngaruh karena mempengaruhi peredaran darah manusia. Ya. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi ya. Selama ini kan sering ada kampanye-kampanye yang mengajak orang untuk banyak makan daging ya. Di TikTok banyak kan. Ada yang sampai jadi karnivora makannya daging toh, ada nggak? Suami istri itu yang dia setiap hari makan daging. Daging itu atau daging manusia. Sumanto waktu makan manusia kamu sudah lahir? Belum kan? Ya itu zaman saya kecil itu Sumanto. Jadi dulu kalau keluar siang-siang itu mesti takut kayak gitu. Hati-hati nanti ada Sumanto. Oke. Daging itu bagus sebagai sumber protein, tapi ingat anak-anak, makanan apapun itu ada batas maksimalnya. Ya, tetap tidak boleh berlebihan. Garam contoh, bagus atau buruk? Oke. Garam yang kamu konsumsi itu ada yodiumnya, itu bagus ya. Zaman saya kecil banyak anak kena gondongan, tahu nggak? Gara-gara apa? Kekurangan yodium. Sekarang yodium ada dalam garam. Makanya sekarang jarang sekali ada anak kecil yang gondongan. Tapi garam itu juga tetap harus dibatasi. Nasi bagus atau buruk? Nah, bagus. Wong dia ini sebagai sumber energi. Tapi tetap ada batasannya.
Oke, dan seterusnya ya. Semua makanan intinya kita butuhkan, tapi tetap makanan sebaik apapun, bahkan vitamin pun itu juga tidak boleh berlebihan. Oke, begitu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan sistem pernapasan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.